Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Hani Solihatun dari SD Negeri 1 Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi atau pengimbasan budaya positif pada SD Negeri 1 Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Inilah pemaparan dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Tlogotirto, Bapak Suwito SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Tlogotirto serta rekan-rekan CGP Angkatan 10 yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi atau pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak dan Ibu semuanya, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Pada petugas kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu
yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trogotirto kepada Bapak Suwito SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Ibu dan seluruh karyawan SD Negeri 1 Trogotirto yang saya hormati dan saya banggakan, dan kepada Ibu Titi Yeni Solehatun SPD SD selaku guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tiada halangan satupun. Sholawat dan salawat marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah insyaallah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu berbagi praktek baik modul 1-4 tentang budaya positif. Dengan ini saya sangat bangga dan mendukung sekali kepada yang terhormat Ibu Titi Yeni Solehatun SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, dan ilmu yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita agar membawa kebaikan, kemajuan bagi dunia pendidikan. Amin. Allahumma amin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diseminasi atau pembahasan budaya positif yang akan dipaparkan oleh salah satu rekan kita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan, kepada Ibu Titi Yeni Solehatun SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwito selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trogotirto, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Trogotirto, dan rekan CDP Angkatan 10 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi atau
pengimbasan budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma. Amin. Sekarang kita mulai pemaparan dari budaya positif ini. Sebelum memasuki tentang budaya positif, kita di sini menengok ke belakang. Apa tujuan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan luas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Coba sekarang perhatikan, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobekkan kertas kecil, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala gaya. Buatlah kepalan. Teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Di sini B membujuk, mengancam, menghardik, dan merayu serta menyuap atau apa saja agar membuka kepalan Anda. Apa yang terjadi? Coba untuk Bu Rita dan Bu Nana maju ke depan. Ini ada kertas saya sobek. Anggap saja dalam kertas ini sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Ya. Dan rekan Anda akan
meminta atau dengan berbagai cara agar Anda membuka kepalan tangan Anda. Anda bersih kuku untuk mengepal atau membuka. Coba lakukan. Itu apa isinya? Pokoknya sesuatu yang ada dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Hidupmu. Hidupku. Bolehkah saya melihat? Boleh. Ya. Tolong. Jangan. Please. Jangan. Aku. Oke. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Terima kasih. Ternyata rekan saya yang bernama Bu Nana mata duitan ya. Disokong langsung membuka. Itulah kehidupan sekarang. Dilanjut. Kemungkinan yang terjadi bersedia membuka, dan satu lagi tetap bertahan dengan genggamannya. Menurut William Glasser, yaitu konsep chaos control, ilusi guru dapat mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga tidak nyata. Penguatan positif atau juga adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lalu, siapa pemegang kontrol sesungguhnya? Coba dijawab, bisa? Pemegang kontrol sesungguhnya siapa? Diri sendiri. Betul sekali, pemegang kontrol itu diri sendiri. Tentu saja yang memegang kontrol itu diri kita sendiri, yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Bagaimana paradigma stimulus respon dan teori kontrol? Stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda atau tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Berbeda dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Dan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Tapi teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataan, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konstruksi menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ya, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik.
nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu semua terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi, di antaranya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang? Teori motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu pasti dari luar, sedangkan internal dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari mana? Motivasi dari luar atau eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu mengharapkan imbalan. Itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu internal, motivasi internal. Konsep disiplin dengan identitas legal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu pasti. Dan satu lagi itu akan menjadi trauma sepanjang masa. Kadang sampai tua pun masih ingat dulu Pak Guru saya itu pernah menghukum saya seperti ini. Itu memorinya itu sulit hilang pada ingatan kita ya. Itu dari hukuman. Penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Itu kan kalau di dalam kelas ada dapat peringkat, yang peringkat 1 mendapat hadiah, yang lainnya tidak, maka itu timbul perasaan iri. Ya pasti ya, itu dapat hadiah, saya tidak. Makanya dalam kurikulum Merdeka tidak ada peringkat. Ada peringkat tidak? Pada kurikulum Merdeka tidak ada peringkat, itu biar tidak menimbulkan rasa iri. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan,
Terus untuk restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam hati, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Dalam penerapannya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Guru marah, siswa menjadi takut. Kalau dulu-dulu itu sering ya, guru menghukum siswa menghormat bendera selama 10 menit. Konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Coba ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang telah dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Sudah lelah? Ya, sekarang berdiri semua. Kita ice breaking sebentar agar tidak jenuh. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Sekali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya, terima kasih. Bisa hidup kembali.
keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ini yang peraturan itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibentuk, itu yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa dibuat, anak-anak disuruh menulis dalam kertas atau post-it gitu ya. Itu maunya gimana, terus nanti anak-anak bisa menempelkan pada papan seperti ini. Kita merumuskan apa saja yang ditulis anak-anak hingga menghasilkan keyakinan seperti di sebelahnya itu, yaitu antara lain masuk kelas tepat waktu. Itu ya. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata positif. Itu masuk kelas tepat waktu. Itu kata-kata positif. Nah, negatifnya itu gini, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu negatif. Mendengarkan penjelasan guru, itu positif apa tadi? Positif. Negatifnya yaitu dilarang bicara sendiri saat guru menjelaskan, itu negatif. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi, itu positif apa negatif? Positif. Yang negatif itu jangan membuang sampah sembarangan, itu negatif. Bicara yang sopan dan baik, negatifnya tidak boleh berbicara kotor atau sebagainya. Saling membantu, terus mengingatkan jika teman melakukan kesalahan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan dan kekuasaan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama, guru sebagai pengguru
guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum itu selalu kata gini, karena kamu terlambat, silakan berlari sampai jam pelajaran pertama selesai. Itu posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Tolong ya, ibu minta, tolong sekali, tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya. Dari tadi teriak sampai tenggorokan ibu jadi sakit. Kan seperti itu anak kan merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kenapa terlambat? Kemarin bisa tepat waktu kok. Bisa cuma terlambat lagi ya. Itu posisi guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Masih ingat konsekuensinya kalau terlambat lagi? Itu sebagai pemantau. Yang kelima itu guru sebagai manajer. Apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu tidak benar? Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaiki ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Dan selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya?
Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Dari tayangan video tadi, itu apa perbedaannya antara guru A, B, C, D, dan E? Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu Dwi? Ya. Dari video tayangan tadi yang saya lihat adalah posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir tadi sebagai manajer. Itu menurut pandangan saya mengenai video tadi, Bu. Apa ada yang mau menambahkan? Monggo, silakan yang mau menambahkan. Sudah? Cukup. Nah, pertanyaan selanjutnya, selama ini Bapak, Ibu guru itu berada di posisi yang mana? Coba, ada yang mau menjawab? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama ini Ibu atau Bapak guru berada di posisi mana? Seperti itu Ibu tadi pertanyaannya. Untuk saya pribadi selama ini ya terkadang menjadi teman, terkadang menjadi pembuat merasa bersalah, terkadang juga menjadi penghukum, seperti itu. Kalau yang jadi manajer saya rasa selama ini belum pernah saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain sudah sebagai manajer atau ada yang mau menambahkan? Kalau dari saya itu Bu, terima kasih. Terima kasih, itu jawaban dari Bu Rima. Memang selama ini posisi kontrol manajer itu sangat jarang kita lakukan. Semoga kedepannya kita memposisikan diri sebagai manajer. Gitu. Perbaikan apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat menjadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer? Ada yang mau menambahkan? Pak Anu bisa menambahkan? Bu Nana?
bagaimana kita harus menjadi manajer seperti itu, Bu Titi tadi? Memperbaiki diri Memperbaiki diri agar bisa menjadi seorang manajer. Kalau saya melihat slide di depan, itu ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apakah nanti kira-kira seperti itu ya, Bu? Jadi ini saya kembalikan lagi kepada Ibu Titi yang nanti akan memberikan pemaparan. Di situ sudah terlihat karena slide kebetulan sudah ditayangkan. Ada 1, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Barangkali hubungannya dengan tadi ada materi yang disampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, barangkali kita ke anak mengamati anak, sebetulnya anak ini melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas itu karena kebutuhan dasarnya yang mana, seperti itu. Mungkin salah satunya itu, Bu Titi. Nanti bisa dilengkapi lagi atau kalau keliru bisa dibetulkan. Terima kasih. Ya, bagus sekali itu jawaban dari Bu Rima. Untuk memperbaiki diri kita agar bisa menjadi seorang manajer atau memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu kita selalu atau kita berpegang pada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang ditanyakan itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak atau Ibu hanya ingin mencari solusi. Kamu berhak seperti itu. Dalam menstabilkan identitas itu kita berbicara pada peserta didik atau murid itu, kalau melakukan kesalahan jangan langsung divonis. Mengapa kamu melakukan ini? Jangan begitu ya, nantinya ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti dengan kata-kata seperti itu, anak itu bisa berpikir apa yang saya lakukan tadi, apakah benar atau salah. Jadinya anak tidak akan takut. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tindakan itu kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu.
berbuat kesalahan. Misalnya ada siswa yang datang terlambat. Tidak seharusnya guru itu langsung memberi hukuman. Kamu terlambat, lari putar lapangan 3 kali. Itu tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Ya. Di sini kita menanyakan alasannya kenapa bisa datang terlambat. Karena setiap perbuatan itu ada alasannya. Terus ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi tidak langsung menyatakan anak itu bersalah. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita bertanya pada murid kita, apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Bagaimana kamu memperbaiki semua kesalahan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari pemaparan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini tentang budaya positif, bisa saya simpulkan dengan kesimpulan sebagai berikut. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kiranya sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Ibu Titi Heni Solihatun mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang karena acara sudah selesai dengan lancar tanpa ada suatu apapun, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Smito SPD, Kepala SDN 1 Trogotirto, Kecamatan Ngebus, Kabupaten Gerobogan. Menurut saya dari penguatan yang disampaikan oleh Bu Titi Heni Solihatun SPD tadi sangat bagus dan
Dan apa yang disampaikan tadi adalah merupakan aksi nyata yang dilaksanakan setiap hari di SD kami. Harapan kami mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Titik ini Syarikatun nantinya dapat membangkitkan khususnya Ibu Titik ini Syarikatun dan umumnya pada di SD Negeri 1 Tolokotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, guru-guru dapat bergerak, tergerak dan dapat menggerakkan semua aktivitas pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi guru Kecamatan Gabus dan umumnya untuk guru-guru di SDN Negeri 1 Tolokotirto Kecamatan Gabus. Dan yang terakhir, semoga tetap semangat, tetap berjuang demi meningkatkan kualitas pendidikan di Negeri 1 Tolokotirto, khususnya dalamnya di seluruh Kecamatan Gabus. Demikian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marita Anastasia, saya rekan sejawat Bu Titik di SDN 1 Tolokotirto. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Titik tentang budaya positif sangatlah bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai posisi kontrol guru. Di sini saya tahu posisi kontrol guru dan saya juga tahu posisi apa yang saya lakukan selama ini. Dan dengan diseminasi ini, semoga saya dan rekan-rekan guru lain menjadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.